yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, saya Sundari DS Salean, PKLU Immanuel WR Supratman Mataram. Kita akan memulai dengan membaca firman Tuhan. Sebelumnya kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami memahami firman-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Amin. Mari kita membaca Alkitab yang terambil dari Ulangan pasal 19 ayat 11 hingga ayat 13. Ulangan pasal 19 ayat 11 hingga ayat 13. Tetapi apabila seseorang membenci sesamanya manusia dan dengan bersembunyi menantikan dia, lalu bangun menyerang dan memukul dia sehingga mati, kemudian melarikan diri ke salah satu kota itu, maka haruslah para tua-tua kotanya menyuruh mengambil dia dari sana dan menyerahkan dia kepada penuntut tebusan darah, supaya ia mati dibunuh. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya, demikianlah harus kau hapuskan darah orang yang tidak bersalah dari antara orang Israel, supaya baik keadaan. Kita akan lanjutkan dengan membaca Sabda Bina Umat. Menyambung bacaan pagi, ada perilakuan yang berbeda bagi orang yang karena benci kepada sesamanya merancang suatu penyerangan dan membunuhnya, sekalipun orang itu melarikan diri ke daerah perlindungan yang dikhususkan, ia tetap harus ditangkap dan dibunuh. Baginya tidak ada ampun, bahkan berlakulah nyawa ganti nyawa. Sebelum kita membayangkan betapa kejamnya Tuhan yang menetapkan hukuman mati bagi seorang pembunuh berencana, baiklah kita mencermati rancangan yang disusun oleh si pembunuh itu. Pembunuhan itu dimulai dari kebencian yang dibiarkan atau bahkan dibesar-besarkan. Sementara daripada memelihara kebencian, orang dapat memilih untuk mengampuni. Selanjutnya, seorang pembunuh akan mengambil waktu untuk merancangkan teknis pelaksanaannya. Padahal kesempatan itu dapat digunakan untuk merenungkan dan berusaha mendamai dengan diri sendiri. Pada akhirnya, tindakan membunuh itu mengerahkan seluruh kekuatan negatif di dalam diri untuk menyangkal penampakan Tuhan pada wajah orang yang mau dibunuh. Jadi, pembunuhan itu menjadi dosa yang keji, bukan baru pada saat eksekusinya, tetapi dari sejak kebencian itu dibiarkan berkembang dalam diri dan melawan Tuhan. Dari sejak kebencian itu muncul dalam diri kita, Tuhan memberikan banyak kesempatan dan pilihan cara untuk memupus perasaan itu. Jarak yang membentangkan Tuhan antara kita dengan orang yang kita benci merupakan cara Tuhan untuk menenangkan hati kita selama kita berjarak. Tuhan menghendaki kita untuk memulihkan diri sendiri ketimbang merancangkan yang jahat terhadap orang lain. Pada akhirnya, kemanusiaan kita jugalah yang seharusnya menjadi pengingat bahwa kebencian bukanlah alasan untuk memperlakukan orang lain semena-mena. Benci adalah perasaan yang sama sekali bukan untuk dipelihara, apalagi dikembangkan, melainkan digantikan dengan pengampunan dan pendamaian.
kita masuk dalam doa syafaat. Ya Tuhan, berkatilah Dewan PKLU GPIB supaya pelayanan yang dilakukan senantiasa berhasil demi kemuliaan nama-Mu. Berikan kekuatan dan kesehatan serta hikmat-Mu agar seluruh program kerja dapat dikerjakan. Pengurus dan anggota PKLU GPIB yang begitu pula seluruh pengurus dan anggota PKLU di Mupel dan jemaat, berilah kami kekuatan dan kesehatan agar pelayanan yang Engkau percayakan dapat kami selesaikan. Sembuhkan rekan-rekan kami yang mengalami kelemahan tubuh, supaya mereka dapat bersekutu bersama-sama dengan kami. Bagi bangsa dan negara kami, berkatilah juga bangsa Indonesia ini, berkati para pemimpin bangsa, baik di pusat maupun di daerah, supaya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Berkati juga warga negara Indonesia agar dapat mendukung dan bekerja sama dengan pemerintah untuk mensejahterakan bangsa ini. Bagi tim medis juga Tuhan berkati, berikan imun yang kuat supaya mereka dapat bekerja dengan baik dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Ya Tuhan, inilah doa kami naikkan doa ini melalui perantaraan Putra-Mu yang kudus, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadikanlah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kiranya kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami pada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Demikianlah saya PKLU membaca Alkitab bersama pada malam hari ini.
semangat, Pelayanan segar dan hijau.